Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Zahrafi dari Prodi Informatika, kelas riset informatika dengan NPM 220810131. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tugas saya di riset informatika sampai di akhir semester ini. Eh, Penulisan bab 1 sampai bab 3 sudah tuntas dan ini merupakan hasilnya. Yang pertama ada di latar belakang, sudah sesuai dengan revisi dari Ibu Fetty yang sebelumnya untuk menjelaskan bahwa latar belakang ini dari yang problem yang sudah ada di saat ini, yang umum, lalu disajikan juga data-datanya berdasarkan berdasarkan referensi referensi dari internasional maupun nasional. Di sini saya memakai dari WHO untuk penyakit yang akan dikaji lagi untuk solusinya. Ini disebutkan bahwa 98% diantaranya menyerang saluran pernapasan di bagian bawah, terutama pada bayi dan balita di negara berkembang. Di kasus ini sudah sesuai dengan Indonesia, yaitu masih masuk di negara berkembang. Untuk tingkat regional, saya memakai data dari Riskesdas Jawa Timur di tahun 2018. Lalu setelah itu pada latar belakang juga menyajikan teknologi yang sudah ada sekarang, yaitu ada air purifier dan juga yang pakai HEPA filter dan juga ionizer. Nah, lalu untuk saran selanjutnya yaitu ada di apa namanya? Lalu saran selanjutnya yaitu ada di problem pada alat atau pada solusi yang sudah ada sekarang, yaitu ion negatif dikenal efektif memang mengikat dan mengendapkan partikel debu. Tapi ionizer ini memiliki produk sampingan yaitu pelepasan ozon atau gas O3. Lalu disambungkan lagi dengan topik yang akan saya angkat yaitu Internet of Things dan juga Artificial Intelligence atau AI untuk solusi dari alat yang masih ada kekurangannya. Lalu di sini disampaikan bahwa proyek ini atau tugas ini atau topik ini itu membuat apa. Nah, di sini disebutkan di sini saya mengembangkan sistem kipas penjernih udara yang cerdas dan berbasis ion negatif untuk pembersihannya yang dilengkapi dengan sensor debu, deteksi keberadaan manusia menggunakan ESP32 Cam, lalu sistem kontrol otomatis berbasis IoT dan AI. Lalu pada rumusan masalah sesuai dengan saran dari Ibu Fetty yaitu menggunakan kata bagaimana. Nah, di sini saya perbaiki. Yang pertama, bagaimana cara merancang sistem kipas. Lalu yang kedua, bagaimana mengoptimalkan ionizer agar hanya aktif pada saat kualitas udara buruk atau tidak ada manusia guna menghindari paparan ozon secara langsung. Nah, ini merupakan problem yang ada dari alat yang sekarang beredar di pasaran. Lalu yang ketiga yaitu bagaimana memanfaatkan teknologi IoT melakukan pemantauan dan pengendalian sistem. Lalu yang keempat yaitu bagaimana cara mengintegrasikan sistem deteksi keberadaan manusia menggunakan ESP32 Cam. Yang kelima yaitu bagaimana cara merancang aplikasi mobilenya menggunakan untuk memantau dan mengendalikan sistem secara jarak jauh melalui jaringan internet. Lalu tujuan penelitiannya seperti ini, dan diberikan manfaat penelitian yaitu ada teoritis dan juga praktis. Teoritis seperti memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan teknologi khususnya bidang IoT dan AI. Lalu praktisnya itu yang menghasilkan prototipe kipas penjernih udara mampu bekerja secara otomatis sesuai dengan kualitas udara. Dan batasan masalah di sini kita sesuai dengan saran Ibu Fetty yaitu ditambahkan batasan masalah
agar masalah tidak terlalu melebar dan memiliki garis batas maksimal penelitian ini itu sampai mana gitu. Lalu pada bab 2, di sini ada tinjauan pustaka, ada penelitian terdahulu. Saya plotting, yaitu ada bagian dampak polusi udara, terus ada efektivitas ionizernya, lalu yang ketiga ada risiko ozon pada ionizer, lalu yang ketiga ada studi teknologi penjernih udara. Dan yang bagian kedua yaitu teknologi ion negatif untuk permunian udara. Karena saya ingin menggunakan ini, maka didetailkan lagi di bagian 2.2. Dasar teori ion negatif seperti ini, cara kerjanya juga disampaikan dan juga efektivitasnya, dan ada resiko ozon dan mitigasinya. Lalu karena saya memakai IoT, maka dari itu saya definisikan lagi arti-arti IoT itu apa, terus penerapannya di monitoring lingkungan itu seperti apa, dan juga alasan kenapa IoT ini cocok di project yang saya kerjakan atau tugas akhir yang saya kerjakan. Lalu komponen-komponen yang akan saya gunakan yaitu ada microcontroller ESP32, sensor debu, ada relay 5 channel, ada ESP32 cam, dan ada library Tiny Machine Learning. Lalu ada aplikasi mobile menggunakan basis kodular. Pada bab 3, desain dan implementasi sistem di sini saya menyebutkan dulu metode penelitiannya saya, yaitu ada jenis penelitiannya, variabel penelitian, yang dimana ada variabel bebas yang saya sebutkan di sini yaitu aktivasi kipasnya atau ionizernya juga on off, lalu tingkat debu, terus mode kontrol yang digunakan, keberadaan manusia, kondisi ruangan, ada 4 kondisi yaitu terbuka, terbuka kecil dan sedang, tertutup kecil, terbuka kecil, dan tertutup sedang dan terbuka sedang. Lalu variabel terikatnya yaitu ada kadar debu, terus estimasi kadar ozon, terus efektivitas sistem, terus respon otomatis sistem terhadap kondisi ruangan. Dan variabel kontrol yang saya kontrol agar sama semua yaitu spesifikasi alat dan durasi pengujian setiap kondisi. Lalu data primer saya dapatkan dari sensor debu yang membaca konsentrasi debu setiap 5 menit dan hasil pencatatan waktu aktif dari ionizer tersebut. Lalu pengujian fungsi Tiny Machine Learning pada ESP32 Cam, dan data sekunder saya dapatkan dari perhitungan matematis kadar ozon dari model matematika yang sudah saya dapat dari peneliti terdahulu. Lalu untuk efektivitas ionizer, saya menggunakan rumus seperti ini agar bisa tahu bagaimana efektifnya ionizer selama 60 menit bekerja. Apakah debu berkurang 60%, 30%, bisa kita lihat dengan efektivitas rumus ini. Lalu analisis kadar ozon sesuai dengan penyebutan tadi, yaitu menggunakan model matematis. Seperti ini model matematis yang sudah ada di literatur terdahulu. Dan K ini sebagai konstanta ozon per spesifikasi alat. Dan di sini spesifikasi dari alat tersebut yaitu dayanya memakan 1 watt, tegangan yang masuk yaitu 220 volt, dan yang dihasilkan nantinya yaitu 5 sampai 6,5 kV DC. Berdasarkan literatur yang sudah ditulis, konstanta yang berlaku untuk daya rendah seperti ini yang 1 watt itu ada di kisaran rentang 1,5 hingga 3,0 pangkat min 8. Nah, di sini saya gunakan nilai tengahnya yaitu 2,0 10 pangkat min 8.
sebagai nilai yang konservatif. Lalu untuk P-nya kita gunakan 3.600 karena diambil dari 1 jam dan dihasilkan seperti ini. Nah, ini menurut standar IP dan WHO itu ada di 0,070 dan 0,05. Nah, ini sangat di bawah standar dan masih aman digunakan. Lalu untuk desain dan implementasi sistem ada perancangan hardware yang dimana ada desain mekanik seperti ini dan ada perancangan firmware, aplikasi mobile dan juga desain cover kerangka mengikuti dari desain 3D-nya. Um, Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.